kedengaran ya Bapak Ibu kan? Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Cerita tentang Mekah ini kita sama dengan bercerita tentang satu keluarga, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian beberapa tahun dia menikah tak mendapat keturunan, lalu Nabi Ibrahim dihadiahi oleh raja seorang budak yang bernama Hajar atau Siti Hajar. Beliau menikah dengan Siti Hajar dan alhamdulillah dari pernikahan itu Bapak Ibu dapatlah seorang anak yang bernama Ismail. Lalu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Siti Hajar pun dibawa dari Palestina, kemudian melintasi Mesir, lalu masuk ke kota, bukan ke kota, tapi ini dulu nama Bapak Ibu pegurunan dan namanya ini bukan Makkah, tetapi dulu namanya Bakkah. Bakkah itu adalah daerah bebatuan, terjal, gersang, tak ada kehidupan. Dibawalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang masih dalam keadaan digendong dalam ASI, kemudian Siti Hajar ke satu tempat, satu lembah yang mana ketika itu tidak ada kehidupan, ya, tidak ada kehidupan di situ. Lalu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pun membuatkan satu gubuk atau satu kamar di satu lembah. Dan setelah itu Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Ya, Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Siti Hajar keheranan, kenapa Nabi Ibrahim sang suami meninggalkan dia dan anaknya yang masih bayi di satu lembah yang masih gersang, tak ada kehidupan, tak ada orang. Sampai-sampai Nabi Siti Hajar pun menanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tak bisa menjawab Bapak Ibu, karena itu memang perintah daripada Allah. Ditanya lagi sama Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim pun kembali tak menjawab lagi, dan terakhir Siti Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau ini adalah perintah Allah, maka lakukanlah." Lalu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka dalam keadaan sedih, karena sudah lama tak dapat keturunan Bapak Ibu kan. Begitu dapat keturunan, disuruh meninggalkan. Ditinggalkanlah Bapak Ibu Siti Hajar dan sang bayi di satu lembah, itulah namanya lembah Bakkah. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, 1, 2, 3 hari stok makanan masih ada, ya, masih lengkap. Tiba 1 pekan kemudian Bapak Ibu, perbekalan sudah habis, ya. Perbekalan sudah habis dan Siti Hajar pun kebingungan mau mencari makanannya di mana. Lalu beliau Bapak Ibu berputar-putar sebanyak 7 kali di sekitar kamarnya. Berputar-putar 7 kali sekitar kamarnya, namun beliau tetap tidak mendapatkan makanan. Kemudian beliau tengok ke atas bukit Sofa, seperti ada air. Beliau lari ke atas Bapak Ibu. Ternyata sampai di bukit tak ada juga air. Yang ada hanya oase, fata morgana yang kelihatan dari jauh seperti air, ternyata tak ada. Kemudian dari bukit Sofa beliau menengok ke Bukit Marwah. Beliau pun pergi berlari menuju Bukit Marwah untuk mencari minuman. Ternyata juga Bapak Ibu tak ada minumannya. Itulah yang beliau lakukan sebanyak 7 kali. Itulah yang beliau lakukan sebanyak 3 kali, 7 kali. Lalu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Siti Hajar pun sudah berputus asa. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesedihan hatinya, beliau pun pulang menengok sang bayi. Ternyata Bapak Ibu, bayinya sudah tak ada di kamarnya. Ya, ternyata bayinya sudah tak ada di kamarnya. Kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata sang bayi ini sudah merangkak jauh, ya, di dekat sekitar Ka'bah itu. Dan di sana terlihatlah Bapak Ibu dari tapak kaki Nabi Ismail
keluar mata air, yang itulah dia kita sebut dengan air Zam-Zam. Ya. Jadi air Zam-Zam itu Bapak Ibu berasal daripada tapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian akan Allah, kamar yang sekarang yang berbentuk bundaran itu, itulah dia namanya Hijr Ismail yang ada di samping Ka'bah. Hijr artinya kamar, Ismail kamar si Ismail. Jadi itu adalah merupakan tempat dulu Nabi Ibrahim meletakkan Siti Sarah dan Nabi Ismail di dalam tempat itu. Dan Makkah itu pun Bapak Ibu sekalian akan Allah, itulah yang sekarang menjadi kota Makkah yang ada di Ka'bah sekarang ini. Lalu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh orang, untuk memanggil orang supaya datang ke kota Makkah. Nabi Ibrahim pun terheran-heran, kenapa Allah menyuruh aku memanggil orang sedangkan di sini tak ada penduduknya. Tapi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang sangat patuh, yang dia tak menanya kenapa, yang dia tidak melakukan sanggahan, tetapi beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, beliau naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini sekarang yang menjadi istana raja yang di samping Masjidil Haram. Yang di samping Masjidil Haram ada bangunan besar istana. Lalu Nabi Ibrahim pun naik ke atas sana Bapak Ibu, dan beliau menyuruhkan orang untuk datang ke kota Makkah, datang ke Makkah, datang ke Ka'bah untuk berziarah. Hal itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Hajj. Wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa azim fin nas, wahai Ibrahim, adzin, panggillah orang-orang seluruhnya. Panggillah seluruh orang untuk pergi ke sini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati mereka dari segala penjuru. Maka Bapak Ibu, kita yang hadir ke sini ini adalah merupakan panggilan daripada Nabi Ibrahim. Ada yang dari Kuntupane, ada yang dari Batam, ada yang dari Aikbangi, ada yang dari Eku, semuanya datang. Ini adalah merupakan panggilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Bapak Ibu, walaupun Nabi Ibrahim ketika itu tak tahu apa makna daripada panggilan tersebut, dia patuh saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terjadi dengan sekarang ini peristiwa haji dan umrah. Maka Bapak Ibu, kalau kita simpulkan peristiwa haji, peristiwa umrah ini adalah merupakan sejarah mengenang sejarah daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik tawafnya, baik sa'inya, kemudian juga baik juga nanti melempar jumrahnya. Halo? Pada tidur Bapak Ibu? Enggak. Nanti macam radio pula saya, bukan cakap sendiri. Bayangkan anaknya nanti. Saya tengok tak ada suara-suara angin nih saya dengar. Kawan dengar bisa membayangkan gitu. juga. Itulah yang apa itu sekarang ya? Yang 7 putaran itu. 7 putaran, kemudian juga sa'i. Itu adalah mengenang daripada kisah Siti Hajar. Lalu Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, setelah itu Nabi Ibrahim pun mendirikan mendirikan Ka'bah. Mendirikan Ka'bah dibantu oleh putranya yang bernama Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail ini Bapak Ibu berumur remaja, ada yang menyebutkan dalam sejarah 10 tahun, ada yang menyebutkan umurnya 15 tahun dan sebagainya. Tetapi beliau beranjak remaja, lalu Nabi Ibrahim datang. Sekian lama ditinggalkannya, baru beliau datang. Ternyata ditengoknya Nabi Ismail sudah besar, sudah berbentuk, sudah remaja, usia remaja. Lalu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pun diperintahkan Allah untuk membuat Ka'bah, ya, untuk membuat Ka'bah. Maka Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dibantu oleh Ismail membuat Ka'bah dengan fondasinya yang ada. Kemudian asalkan dan beliau berpijak pada satu batu. Setiap bangunannya ini tinggi, maka batu yang dipijak Nabi Ibrahim ini pun naik juga tinggi, ya. Asalkan lebih tinggi bangunannya, tangganya juga ikut naik pijakannya ini. Itulah yang kita sebut dengan makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu Bapak Ibu bukan kuburannya Nabi Ibrahim,
Tapi makom itu artinya tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi tapak kakinya itu Bapak Ibu, pijakannya itu bisa naik turun, padahal batu. Seperti ada nyepirnya, naik turun. Kalau bangunannya tinggi. Kalau bangunannya pas yang dipasang batunya turun, maka batunya pun turun. Dan Bapak Ibu sekalian mengatakan Allah, bangunan Ka'bah di masa Nabi Ibrahim itu lebih luas daripada yang sekarang ini. Hanya saja terjadi renovasi, maka Ka'bah ini agak sedikit lebih kecil daripada bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengatakan Allah, kita pindah ke peristiwa Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Ibrahim mendirikan Mekah, mendirikan Ka'bah dan memanggil orang meramaikan kota Mekah ini, lalu beberapa ratus tahun kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian mengatakan Allah, lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Muhammad SAW dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah Siregar, enggak? Siti Aminah. Ya, Siti Aminah. Aminah Siregar ada yang kata kita. Namanya Aminah. Ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, dan ayahnya adalah Abdullah. 3 bulan di dalam kandungan Nabi Muhammad kehilangan ayahnya, wafat Abdullah. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nabi Bapak Ibu sekalian melakukan Allah diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Dengan segala kondisi kota Mekah dengan penuh kemaksiatannya. Orang Bapak Ibu, apapun agamanya dulu ketika itu tetap meramaikan Mekah, tetap meramaikan Ka'bah. Tetapi mereka Bapak Ibu bertawafnya itu dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian. Kemudian di dinding-dinding Ka'bah itu digantungi berhala-berhala, digantungi berhala-berhala. Maka melihat tingkah pola orang Arab Quraisy begitu luar biasa parahnya, Nabi Muhammad SAW pun mengasingkan diri di satu bukit, yaitu namanya Jabal Nur, yang insya Allah nanti akan kita lihat. Kemudian Bapak Ibu, Nabi diangkat menjadi Rasul. Berdakwahlah Nabi Bapak Ibu sekalian melakukan Allah di kota Mekah ini selama 13 tahun. Ternyata pengikutnya tak banyak. Ya Bapak Ibu ya, ternyata pengikutnya tak banyak. Bahkan yang ada adalah siksaan-siksaan. Disiksa, ada yang dibunuh, ada yang disakitin dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah, ya, dari kota Makkah ke kota mana Bapak Ibu? Kota Madinah. Beliau hijrah ke kota Madinah, Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, itu Mandailing Natal ya. Oh, Mandailing Natal. Kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, ketika Nabi SAW ingin hijrah, ada beberapa orang sahabat yang menjadi pahlawan pada cerita hijrahnya Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Ya. Asma ini Bapak Ibu kakaknya Siti Aisyah. Ya, tapi Bapak Ibu bisa dilihat bukit yang di samping kanan, yang paling tinggi itu Bapak Ibu, itu namanya Jabal Sur. Ya, Jabal Sur, Bukit Sur. Kita lanjutkan Bapak Ibu sambil kita cari parkir. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, Nabi ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan dipandu oleh seorang budak Yahudi, seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Uraikid. Jadi pemandu Rasulullah ketika hijrah itu adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Uraikid. Nabi berhijrah Bapak Ibu dari kota Mekah ke kota Madinah menggunakan jalur yang tidak biasa. Yang misalnya biasa orang pergi ke Yasrib atau Madinah itu jalur yang biasa. Ini Nabi dibawa oleh orang Yahudi ini melalui jalur yang beda. Dan Nabi Bapak Ibu bersembunyi
di atas bukit ini selama beberapa hari dari kejaran pemuda-pemuda kafir Quraisy ketika itu. Karena Bapak Ibu, orang-orang Quraisy, pimpinan-pimpinan Quraisy ketika itu menjanjikan, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, maka akan dikaruniakan 1000 ekor unta. Siapa yang mau membawa Muhammad hidup atau mati, maka akan dihadiahi 1000 ekor unta. Kita foto-foto dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan ceritanya. Itu bangunan yang itu adalah merupakan tempat kelahirannya Nabi SAW. Kalau orang-orang yang berhaji tahun 80-an Bapak Ibu, bangunan-bangunan itu masih ada. Cuma ada pemekaran, perkembangan bangunan, maka tempat-tempat yang bersejarah itu sekarang sudah dihapuskan. Padahal kalau dijaga saja Bapak Ibu, sungguh enak sekali kita mengenal sejarah Rasulullah, mengenal Rasulullah SAW lebih dekat lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, salah satu rukun Islam yaitu adalah pelaksanaan ibadah haji. Orang yang mampu tapi dia tak melaksanakan ibadah haji, maka Islamnya kurang sempurna. Bahkan kalau ada orang yang mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Karena kan malas, maka dia tergolong fasik, yaitu orang-orang yang bermaksiat. Tapi kalau dia tidak mau mengerjakan haji dikarenakan takut habis hartanya, atau dia tidak mempercayai haji itu merupakan kewajiban, maka tidak sempurna Islamnya, atau dia sudah digolongkan sebagai orang kafir. Makanya Bapak Ibu, di dalam Islam, orang yang sudah mampu berhaji kemudian dia meninggal, itu dianjurkan untuk dihajikan. Ya, dia misalnya Bapak Ibu, oh ini orang kaya, kemudian dia sudah mau berangkat haji, tetapi tiba-tiba meninggal Bapak Ibu, maka ahli warisnya wajib menyisihkan daripada harta warisannya itu untuk menghajikan ayahnya atau keluarganya yang meninggal itu. Itulah yang disebut dengan badal haji, ya, disebut dengan badal haji. Ini Bapak Ibu masjid terbesar setelah Masjidil Haram. Ini namanya Masjid Ar-Rajhi. Masjid yang punya ini orang kaya Bapak Ibu, namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Dia punya bank. Ya, kalau Bapak Ibu ke Mekah ada namanya Bank Rajhi. Ini juga masjidnya. Jadi kalau kita bulan Ramadan sholat di sini Bapak Ibu, kita dikasih bukaan sekaligus dikasih uang dalam bukaan itu Bapak Ibu. Ada yang 100 rial, ada yang 150 rial. Nama masjidnya Masjid Ar-Rajhi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, kita lanjutkan. Rukun Islam itu adalah merupakan fondasi yang tak boleh, tidak harus kita kerjakan. Maka Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, kita walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita, dianjurkan kita untuk senantiasa berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Apa tanda niatnya itu? Mendaftar. Apa niatnya itu? Mendaftar. Tapi Pak Ustaz, lama lagi 15 tahun tak apa-apa. Buktikan bahwasanya kita ini ingin melaksanakan ibadah haji, daftarkan diri kita di bank. Daftarkan diri kita, setorkan uang. Ini bukti bahwasanya kita serius ingin melaksanakan ibadah haji. Kalaupun misalnya umur kita tak sampai, Allah Subhanahu wa taala sudah menghitung kita sebagai orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tanda tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, pelaksanaan ibadah haji itu tak lama-lama. Ya, tak lama-lama, hanya butuh waktu sekitar 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah hari Raya, 11, 12, dan 13 itu melempar jumrah. Berarti 6 hari. Terus kenapa Indonesia lama kali sampai 40 hari? Itu bonusnya Bapak Ibu. Ya, untuk bisa supaya kita melaksanakan banyak amalan
di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi kalau orang yang haji 40 hari, itu biasanya Bapak Ibu 10 hari di Madinah, selebihnya itu di Makkah. Ya. Pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu hampir sama seperti pelaksanaan ibadah umroh. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahallulnya, dan ada juga pasang niatnya. Hanya saja dalam pelaksanaan ibadah haji ini Bapak Ibu, ada satu hal yang paling penting, yaitu yang tidak bisa dilepaskan dalam rukun haji, yang namanya adalah wukuf. Ya, wukuf. Apa itu wukuf? Berdiam diri. Ya, berdiam diri di satu tempat, yang mana tempat ini adalah merupakan sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita akan ke lokasi sana. Kita akan berhenti sejenak di tempat-tempat bersejarah, dan ketika di tempat itu Bapak Ibu niatkan, kelak aku akan ke sini, semoga aku dipanggil ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Saudi Arabia ini adalah negara kerajaan, sama seperti Malaysia. Dulu pendirinya yang bernama Abdul Aziz. Pendirinya Abdul Aziz didirikan tahun 1930-an. Setelah itu turun-temurun dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ada namanya Raja Faisal. Raja Faisal ini seorang raja yang hafal Quran, kemudian yang sangat kuat keislamannya dan benci terhadap Amerika, dan terakhir beliau itu Bapak Ibu dibunuh oleh keponakannya, ditembak oleh keponakannya. Lalu setelah Raja Faisal diganti oleh adiknya yang bernama Raja Khalid. Raja Khalid ini umurnya tak panjang Bapak Ibu. Informasinya tak sampai umurnya 40 tahun dia sudah wafat. Setelah itu Raja Khalid digantikan oleh adiknya lagi yang bernama Fahad, Raja Fahad atau Malik Fahad, King Fahad. Setelah itu digantikan oleh Raja Abdullah. Kemudian Raja Abdullah wafat, digantikan oleh Raja Salman. Jadi ini Bapak Ibu, Raja Salman ini adalah anak dari anak raja yang terakhir daripada keturunan Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz. Selanjutnya Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ada rumah besar ini yang ada pohon-pohonnya. Ini adalah merupakan rumah Imam Masjidil Haram, yaitu Imam As-Sudais. Jadi di sini Bapak Ibu, imam itu rumahnya bukan macam bubuk-bubuk. Nah, inilah dia imamnya Bapak Ibu, rumahnya Imam As-Sudais. Kalau bulan Ramadan selalu kita dengar. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini Bapak Ibu, mereka dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi posisinya itu seperti layaknya menteri lah, walaupun lokasi kerjanya hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di Mekah ini Bapak, dan di Saudi ini Bapak Ibu banyak provinsinya ya. Ada Mekah, ada Madinah, ada Riyadh, ada Jeddah, ada Qasim, ada Dammam dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, negara provinsi yang tak bisa dimasuki orang kafir itu hanya dua saja, yaitu Mekah dan Madinah. Karena di Mekah itu ada tanah haram, dan juga Madinah juga ada tanah haram. Kalau yang membuat tanah haram di kota Mekah ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membatasinya mana-mana saja daerah tanah haram, yang tak boleh orang kafir, tak boleh juga orang berperang ketika memasuki tanah haram. Adapun Madinah itu yang membuat tanah haramnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, sebejat-bejatnya orang kafir Quraisy ketika itu, mereka tak mau melakukan peperangan di Masjidil Haram atau di tanah haram. Biasa mereka kalau perang di luar tanah haram. Itu merupakan tradisi daripada orang-orang Arab di sini.
Kenapa dia disebut haram? Karena haram berperang, karena haram bagi orang kafir untuk memijakkan kaki di sini. Tapi kalau provinsi-provinsi yang lain Bapak Ibu, Saudi ini sama seperti Indonesia. Maka awal-awal tahun lalu Bapak Ibu kan di Riyadh buat konser, ya memanggil artis Hollywood dan sebagainya. Ya sama seperti Indonesia lah. Bahkan nanti kalau kita pulang ke Jeddah Bapak Ibu, itu nanti kita nampak perempuan-perempuan Arab pakai celana li, tak pakai jilbab, ya sama seperti negara-negara yang lain. Memang semenjak pangerannya itu anak Raja Salman, kerajaan Saudi ini agak sedikit lebih bebas ya. Mereka memiliki ada namanya visi 2030. Jadi visi 2030 ini menjadikan Saudi ini sebagai negara yang maju, negara yang bebas, seperti layaknya negara modern yang ada di Eropa. 3 tahun, 4 tahun lalu Bapak Ibu, perempuan itu hanya boleh 2 profesi saja di Saudi ini. Yang pertama jadi tenaga kesehatan, perawat, dokter, bidan. Kemudian yang kedua jadi guru. Itu saja profesi perempuan. Nyetir tak boleh, menjaga toko tak boleh, menjaga konter-konter tak boleh. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, di mana-mana kita tengok sudah kan, pas ngurus cap paspor kemarin pelayannya perempuan. Bahkan di beberapa tempat kita tengok juga supir-supir juga udah ada yang perempuan. Ada sedikit kebebasan sekarang ini. Nah ini kita Bapak Ibu sekarang sudah di tanah halal Bapak Ibu ya, orang-orang kafir sudah bisa melintas di sini. Kemudian bangunan yang ada di sebelah kanan kita, yang pojok sana Bapak Ibu depan, yang ada masjidnya itu adalah kampus Ummul Qura, Universitas Ummul Qura. Jadi di kampus ini Bapak Ibu mahasiswa gratis semua sekolah di sini, tak membayar. Banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah di sini. Ada lagi di Madinah, namanya Jamiah Islamiyah Madinah. Kalau yang ini Ummul Qura. Kampusnya seperti inilah Bapak Ibu, gersang. Said Agil Siraj, mantan ketua NU, beliau alumni sini Bapak Ibu. Habib Rizik, alumni sini juga. Tapi Bapak Ibu, ini kampusnya banyak ya. Ini kampus satunya, ada kampus yang lainnya lagi. Jadi si siapa bisa lah sekolah sini nanti. Gratis. Ya tiap hari bisa umroh, bisa haji.